Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sarjana Lovers. Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Baiklah Sarjana Lovers, pada hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat fenomenal dan pastinya penuh dengan kontroversial. Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah benaran Isra Mi'raj itu tidak masuk Ya, akal? itu dia pertanyaannya. Namun sebelumnya saya Sarjana Muda mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, di dalam ayat Al-Qur'an sudah disebutkan pada juz 15 surat ke-17 ayat ke-1. Apa disebutkannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Allah yang maha melihat, mendengar lagi maha melihat. Teman-teman, dari ayat di sini dapat kita simpulkan yang pertama, Isra Mi'raj itu benaran terjadi, bukan suatu dongeng, bukan rekayasa, bukan kebohongan Nabi Muhammad. Jadi itu benaran ada dan benaran pernah terjadi. Kenapa benaran terjadi? Karena tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan Al-Quran itu kebenaran mutlak, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ateis mencoba membuktikan Al-Quran itu benar atau salah. Mereka mendapatinya adalah benar, tidak bisa mereka bohongi, walaupun akal mereka belum sampai ke situ. Dan pertanyaan di sini adalah, benarkah Isra Mi'raj Nabi itu tidak masuk akal? Yang pertama saya akan menjawab dari segi Islam itu sendiri. Ada orang Islam yang mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, tidak logis. Dia bilang, Pak Guru, itu Isra Mi'raj tidak masuk akal, Pak Guru. Saya bilang, kenapa tidak masuk akal? Mereka bilang jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu 1.500 km. Tidak mungkin bisa bolak-balik dalam satu malam. Yang kedua, dari Masjidil Aqsa ke langit itu saja ke bintang saja butuh waktu 5 tahun perjalanan supaya baru sampai ke bintang-bintang dengan kecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik. Baiklah Sarjana Lovers, gak usah bingung, gak usah jadi ragu-ragu. Di sini Sarjana Muda akan menjelaskan bagaimana bisa terjadinya Isra Mi'raj, benarkah itu tidak masuk akal. Baiklah Sarjana Lovers, bagi pendatang baru jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video kami supaya bermanfaat bagi semua orang. Yang pertama, di dalam ayat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tetapi yang memperjalankannya adalah Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua hanyalah cukup berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah segala sesuatu yang diinginkan. Di sini Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah yang lakukan. Kenapa tidak mungkin? Yang kedua, dari Masjidil Aqsa
ke Sidratul Muntaha, menembus langit ketujuh. Allah yang perjalankan, kenapa tidak mungkin? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masuk akal, jelas masuk akal bagi orang Islam, kecuali bagi orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah. Lalu mereka berkata, Pak Guru, saya percaya, tetapi bukan dengan itu tidak masuk akal, tetapi saya percaya dengan iman. Saya tanya kepada mereka, hei kalian yang bilang tidak masuk akal, kalian bilang percaya dengan iman. Jika saya katakan Allah tidak ada, percaya tidak kalian? Tidak Pak Guru, itu mustahil Pak Guru, kata mereka. Ketika mereka bilang itu mustahil, saya tanya, kamu tahu tidak mustahil, wajib dan harus itu hukum apa? Mereka bingung. Saya bilang kepada mereka, baiklah sarjana lovers juga harus tahu bahwa di dalam Islam ada 3 hukum. Ada yang pertama namanya hukum adat, ada yang kedua hukum syariat, dan yang ketiga hukum akal. Kita percaya adanya Allah yang telah menciptakan kita dan seluruh alam ini dengan hukum akal. Mustahil apabila kita tidak mempercayai bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Itu mustahil ya. Jadi di sini iman itu butuh akal. Iman itu dengan akal. Ketika orang bilang aku percaya Isra Mi'raj bukan dengan akal tetapi dengan iman, tanyakan ke warasan pikirannya, kenapa begitu? Karena iman itu haruslah dengan akal. Segala sesuatu itu haruslah dengan ilmu, haruslah dengan berpikir, bernalar. Jangankan yang lain, la ilaha illallah saja, yang ayat ataupun surat ataupun kunci untuk kita masuk surga harus dengan ilmu. Fa'lam, berilmulah dengan ilmu. Jadi tidak boleh sesuatu dengan tidak berilmu ataupun tidak berakal. Semuanya harus berpikir menggunakan akal. Dengan akal lah kita menemukan yang namanya iman. Adanya wajib, adanya mustahil, dan adanya harus pada ilmu akal. Beriman kepada Allah, wajib beriman bahwa Allah lah yang menciptakan kita manusia dan alam ini, itu hukum akal. Mustahil bila kita katakan bahwa yang menciptakan ini bukan Allah tetapi ada dengan sendirinya, itu pun ilmu akal. Dan ketika harus pun kita mempercayai sesuatu bahwa Allah bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu harus bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu pun dengan ilmu hukum akal, dengan akal. Jadi kalau tidak berakal maka tidak mungkin beriman. Makanya orang-orang gila yang tidak waras, yang akalnya sudah hilang, maka tidak takluk hukum untuk melaksanakan sesuatu anjuran di dalam Islam. Itu yang pertama. Di sini banyak yang mengatakan, oh, bagi Islam iya benar masuk akal, tetapi bagi ateis, bagi kami yang tidak percaya, bagi mereka. Namun bagi ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, itu dibilang mustahil. Mustahil. Di sini saya berkata kepada para ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Di sini coba kita duduk, diskusikan, coba buktikan salah satu kesalahan dalam Al-Quran. Jika ada, maka seluruh isi dalam Al-Quran itu salah. Namun saya pastikan kalian tidak akan mendapatinya. Bahai orang-orang yang coba mengutamakan akal. Coba kita mainkan akal. Dulu ketika zaman dulu, 14 abad yang lalu, ketika zaman Rasulullah, ketika Sayyidina Ali berkata suatu saat nanti akan dapat berbicara orang dari timur ke barat, dari barat ke timur, dengan posisi mereka yang ada di ujung, paling ujung, hanya dalam waktu 1 detik ataupun waktu yang sangat singkat. Apa itu? Dulu tidak akan masuk akal, itu mustahil. Tetapi hari ini itu jadi kenyataan, yaitu adanya telepon,
adanya WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Itu akan terjadi. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang di luar sana mencoba mengembangkan teknologi bagaimana manusia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Dan semua itu bukanlah mustahil bagi orang yang benar-benar mengutamakan akalnya, apalagi bagi orang yang beriman. Iman itu dengan akal. Jangan bilang iman tidak pakai akal. Tidak ada iman tanpa akal. Baiklah teman-teman sarjana lovers, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab. Sebelum saya tutupin video ini, dapat disimpulkan bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu masuk akal karena yang memperjalankannya adalah Allah, bukan Nabi Muhammad sendiri. Dan bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Mustahil, wajib dan harus itu dipelajari dengan ilmu akal. Beriman, benar kita beriman, tapi iman kita juga didasari dengan akal pikiran yang waras. Yang kedua, bagi orang ateis yang tidak percaya akan Isra Mi'raj, coba buktikan salah satu kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran, sungguh tidak akan kalian dapati. Dengan itu berarti bahwa semua yang dikatakan dalam Al-Quran termasuk dalam surat Isra ayat 1 tersebut adalah benar. Al-Quran kebenaran mutlak, bukan kebenaran relatif. Al-Quran benar-benar itu firman Allah, dan bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Baiklah, sekian dulu perjumpaan kita sarjana lovers. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan di share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga dapat mengetahuinya. Dan ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar dan akan kita bahas nanti di dalam video yang lebih lengkap. Sekian dulu perjumpaan kita. Salam akal sehat, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.